Allah kita Allah yang luar biasa, yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Dan pagi hari ini kita mau memperingati kebangkitan dan kenaikan Tuhan, yang Dia rela berkorban menebus setiap kita. Dosa-dosa kita telah dihapuskannya, dan kita boleh mendapatkan anugerah yang begitu luar biasa oleh karena kasih anugerah Tuhan. Dengan hormat, Ibu Gembala akan membuka dengan doa ibadah kita pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa, yang sudah mengalahkan maut dan bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kembali duduk di tahta-Mu untuk berdoa bagi kami orang-orang yang percaya dan bagi semua manusia. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat cinta kasih-Mu, terima kasih buat semua hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami mau memuji-Mu, kami mau bersyukur, kami mau melayani Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini dan menyerahkan ibadah raya kami ini di dalam tangan-Mu. Kau memberkati kami yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah. Semua saudara kami yang ada di rumah beribadah pagi hari ini, berkati mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, hadirlah di tengah kami, berkati kami pagi hari ini. Urapi kami sekalian Roh Kudus, biarlah urapan dari surga turun kepada kami, mengurapi kami, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah ini. Biarlah segala kepujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus, anak domba yang duduk di tahta. Terpuji-pujilah Yesus Allah kami. Glory bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Kita angkat satu pujian, ajarku berdiam dekat di kakimu. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai oleh karena kemurahan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Biarlah hidupku hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dapat hadirmu. Inilah rindu, katakan hidupku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan dari awal, ajarku berdiam, ajarku berdiam, amin, 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 dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Kami boleh Tuhan bersekutu dengan Kau. Ya Yesus, amin. Bersekutu dalam damai. Ku dapat hadir-Mu. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau Yesus.
hidupku Tuhan. Segenap hati kami akan kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Hajaku berdiam dekat di hati-Mu. Biarlah kami belajar. Hajaku berdiam dekat di hati-Mu. Hajaku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya, beri kemuliaan buat Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, ketika kita diajar oleh Tuhan untuk berada senantiasa dekat dengan Dia, kita mau datang kepada Dia lebih lagi. Kita mau melihat betapa Tuhan itu dahsyat di dalam hidup kita. Kita mau melihat dan kita mau mengingat betapa perkara-perkara yang luar biasa telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Yesus menderita, gantikan setiap kita. Dan oleh darah dan kasih-Nya, kita diselamatkan. Datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita, gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat benar ya Tuhan, bukti kasih-Mu Tuhan nyata atas kami. Kau menderita, gantikan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, amin, kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Angkat pujian dari awal sekali. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita, gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Bersyukur ya Tuhan, roh penghibur itu akan datang, roh penghibur itu akan tercurah Tuhan, itu janji-Mu atas setiap kami. Haleluya, haleluya. Betapa Kau dahsyat Tuhan di dalam hidup kami. Perkara-perkara yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah timbul di dalam hati, bahkan yang tidak pernah kami dengar, itu Engkau sediakan buat setiap kami yang percaya kepadamu. Sungguh kami kagum dan hormat akan Engkau ya Tuhan. Sungguh kami kagum dan hormat akan Kau. Biarlah kami senantiasa taat, tekun di dalam pengharapan kami kepadamu Tuhan. Walau cobaan, badai datang silih berganti, tetapi Yesus adalah kekuatan kami. Tetapi Engkau Tuhan, kota benteng kami. Biarlah Tuhan, kami terus taat, taat dan taat seperti wanita yang murapi-Mu Tuhan. Sampai akhir hidup kami tetap taat. Bahkan ketika Engkau datang kedua kalinya, Kau dapati kami tekun Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Kaulah jawaban Tuhan. Glory, glory, glory. Yes. Sungguh Kau baik Tuhan. Sungguh Kau baik Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita
seperti wanita mengurapi. Benar ya Tuhan, di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kita akan pujian dari awal sekali lagi. Biarlah kami senantiasa taat Tuhan, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki dengan kerendahan hati Tuhan. Demikian Benar, mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai waktu seserah pada Albani. Menanti janji-Mu Tuhan, menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Ku tetap setia, ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia melayani-Mu. Sekali lagi, ku tetap setia, ku tetap setia melayani-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, umat pilihan-Mu pada saat ini sedang menanti-nantikan kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami. Sampaikanlah berkat-berkat dan janji-janji-Mu untuk kami nikmati pada saat ini. Kami ingin lebih dalam lagi mengenai Engkau secara pribadi ya Tuhan. Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman Tuhan, di mana Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi anak-anak-Mu dan menunggu kami untuk tetap setia sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Kami tetap setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat firman-Mu. Sama-sama kita berkata haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Senang bertemu di dalam kasih Tuhan. Dan ketika kita masuk dalam pujian, kita merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita dan roh Tuhan bekerja di antara kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya, baik yang di gereja maupun di rumah, tetap setia sebagaimana pujian kita, untuk kita boleh menerima mahkota kehidupan ketika Yesus datang kedua kali. Sebab Yesus berjanji akan datang kembali kali kedua, menjemput baik orang yang percaya maupun yang tidak percaya. Kita baca
firman Tuhan yang saya ambilkan dari kitab Markus 16 ayat 9 sampai dengan 20. Kitab Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat 20. Silakan tampilkan Enji. Markus 16 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita akan baca bergantian dengan bersemangat dan dengan terus berharap dan memuliakan nama Tuhan. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-murid. Yesus terangkat ke surga. Ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya, puji nama Tuhan. Berbahagialah kita membaca, merenungkan, melakukan kehendak firman Tuhan. Sebab bagi saudara dan saya lah berkat-berkat, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera, bahkan keselamatan yang Tuhan sudah beri untuk saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendapatkan rema dari kebenaran firman Tuhan ini. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara, ketika Tuhan Yesus 100% kembali kepada keilahiannya, menyalibkan kemanusiaannya 100% di kayu salib, dan dia tidak bisa dikenali oleh para murid-muridnya dan mereka tidak percaya. Ketika kebangkitannya, Maria Magdalena dan ibu yang lain dikatakan bahwa yang ketika itu Yesus mengusir 7 setan darinya. Dan mereka melihat tapi tidak percaya, saudara. Kemudian dia menampakkan diri kepada 2 orang muridnya. Mereka pun tidak percaya. Karena Yesus sudah masuk dalam keilahiannya 100%. Misinya sudah selesai di muka bumi, di mana dia datang mengambil rupa seorang manusia. Dia dari roh yang dikandung oleh Roh Kudus, yang dikandung oleh Maria. Dan dia banyak melakukan, mengajar, membaptis, bahkan memberikan keselamatan, yaitu kesembuhan bagi orang-orang yang sakit, bagi orang-orang yang lumpuh, bagi orang-orang yang buta, bahkan orang yang mati, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tapi banyak yang tidak percaya, yang mereka datang berbondong-bondong hanya meminta berkatnya saja, berkat kesembuhan, berkat jasmani. Yesus mau kita melihat dari kacamata rohani kita.
di mana dia sudah bangkit mengalahkan maut. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dia naik ke surga, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan mereka tidak percaya. Dan ketika itu Yesus menampakkan diri hanya kepada, di sini dicatat, Alkitab mencatat, kepada orang-orang yang percaya. Jadi ini menunjukkan bagi kita bahwa hanya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, akan dapat melihat rencana Allah yang besar, akan dapat mengalami pengalaman yang baru bersama-sama dengan Tuhan di tengah-tengah situasi apapun, akan melihat karya Allah yang lebih besar dan tiada terduga kasih Tuhan dan tidak habis-habisnya rahmat Tuhan akan kita alami secara pribadi kalau kita dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang pergi memberitakan firman Allah, yaitu orang percaya mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhanlah satu-satunya yang diberikan kuasa Roh Kudus, dicurahkan kuasa Roh Kudusnya. Dulu hanya para imam-imam, imam kepala dan imam orang Lewi, saudaraku, yaitu imam itu orang Lewi, secara turun-temurun dipakai Tuhan dengan khusus, atau para nabi yang dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Pada saat ini, saudaraku, semua kita dianugerahi Tuhan dengan kuasa ilahinya, kuasa Roh Kudusnya. Ketika dia naik ke surga, saudara, maka Roh Kudus kita andalkan di dalam kehidupan kita. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Mari kita baca dulu dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Hanya oleh kuasa Roh Kudus kita dapat bekerja, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 2 dan 3, supaya jelas, sangat jelas rencana Tuhan bagi kita, saudara. Tidak main-main, dan semua terencana dan semua rencana Allah pasti akan tergenapi. Mari kita baca 1-2 ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepada kamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin, haleluya, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, dikatakan Yesus pergi naik ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Yesus pergi ke surga untuk terus mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Yesus pergi ke surga sebab di rumah Bapakku banyak tempat. Ada banyak orang berkata, mungkin hanya sekian puluh ribu yang masuk dalam kerajaan surga. Ini membuktikan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat. Yesus sedang menyediakan, saudaraku, mahkota-mahkota kehidupan bagi pribadi-pribadi yang setia dan taat kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Yang terus berjuang, memperjuangkan imannya, memperjuangkan keselamatannya, dan taat kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Dikatakan ada 3 hal. Yesus bangkit dan dia mengutus para murid-muridnya. Kalau kita sudah mengalami, kita percaya sepenuhnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, maka dia ketika dia naik ke surga, mau sebelum naik ke surga, dia memerintahkan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sebab ayat firman Tuhan ini mengatakan, ketika kita melakukan kehendak Tuhan itu, ketika kita berjalan di jalannya Tuhan, ketika kita memberitakan, menyaksikan cinta kasih Tuhan bagi kita, di mana Dia adalah Allah juru selamat kita, saat itu juga Roh Tuhan, Roh Kudus bekerja, sehingga setan-setan pun bisa kita usir demi nama Yesus, oleh kuasa Yesus yang berkuasa itu, Tuhan Yesus, saudara.
Kita boleh mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Berbahasa roh, hidup di dalam roh, hidup di dalam kebenaran. Tunduk roh kita, tunduk kepada Tuhan, sehingga roh kita dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Pengertian kita semakin tajam akan kebenaran itu, dan kita semakin melakukan kehendak Tuhan. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Di sini tidak dikatakan bahwa pendeta-pendeta, dokter teologi, STH teologi meletakkan tangannya dan mereka sembuh. Gak ada kan Bapak Ibu? Orang yang percaya. Jadi tugas kita adalah tugas memberitakan Injil melalui perbuatan-perbuatan Allah, menyatakan kuasa Allah di tengah-tengah dunia ini, melalui pribadi-pribadi yang mau melayani Tuhan, siapapun saudara, jemaat biasa, orang miskin, orang yang penuh kekurangan, Tuhan mau pakai saudara, dan Tuhan mau saudara menumpangkan tangan kepada orang yang sakit, dan saudara dipakai oleh Tuhan, dan orang sakit itu akan sembuh oleh kuasa roh Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan, kuasa kenaikan Tuhan akan dicurahkan bagi kita, yaitu Roh Kudus memakai setiap pribadi, bukan hanya pendeta, bukan hanya pengerja, tapi semua pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Tuhan mau pakai setiap pribadi kita untuk memberitakan Injil kebenaran. Terlepas orang mau dengar, terlepas orang mau percaya atau tidak, yang jelas kita ditugaskan, diberikan perintah yang harus kita siap. Tuhan, saya mau melakukannya. Tuhan, lakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya, yaitu Roh Kudusnya sedang dicurahkan di tengah-tengah umatnya yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, nyatakan roh sehingga kita bisa mengusir setan, sehingga mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, bahasa roh, saudaraku. Mereka akan menang atas permasalahan mereka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan mereka akan sembuh orang sakit itu, karena kuasa Tuhan sedang memperlengkapi setiap pribadi-pribadi, setiap jemaat, setiap umat Tuhan di muka bumi ini dipakai dan sedang dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus pergi, lakukan, beritakan, saudaraku, firman Tuhan. Ini tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan oleh Tuhan, diperintahkan bagi saudara dan saya. Harus terus-menerus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebab ketika Yesus naik ke surga, Dia akan kembali. Ketika Yesus kembali, ketahuilah Bapak Ibu, pastikan, ini sangat pasti saudara, Yesus kembali membawa mahkota-mahkota kehidupan bagi orang-orang yang percaya. Tapi bukan hanya tidak lagi Yesus datang kedua kali itu, tidak lagi memberikan anugerah, pengampunan, keselamatan bagi manusia. Tapi ketika Dia datang kali kedua, Dia akan berdang dengan bala tentara surgawinya, akan memisahkan orang-orang yang setia dan orang-orang yang berdosa, akan menghukum orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Dan di sini akan kelihatan, saudara, akan memisahkan orang-orang yang setia, orang-orang yang taat kepadanya. Akan dipisahkan, orang yang taat akan menerima mahkota kehidupan dan masuk dalam kerajaannya kekal selama-lamanya, menerima mahkota kehidupan, dan janji Allah pasti akan digenapi. Tidak seorang pun yang di muka bumi ini yang bisa menghalangi janji Allah, pasti tergenapi. Sebab secara eskatologis semua sudah tergenapi, hampir tergenapi. Hanya kedatangan Tuhan yang kedua, dan kita tidak tahu, dan Yesus pun tidak tahu, itu hanya Bapa di sorga. Itulah sebabnya kita selalu mempersiapkan diri, selalu kita siaga rohani untuk terus datang ke hadirat Tuhan, untuk terus kita melakukan kebaikan-kebaikan, untuk kita terus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab banyak tempat di sorga, sedang disiapkan tempat bagi anak-anak Tuhan di muka bumi ini yang setia, saudara. Orang-orang yang sedang menghadapi permasalahan hidup sekarang ini pasti akan menemukan jalan keluar
jikalau kita sungguh-sungguh mengandalkan kuasa roh Tuhan. Sebab tanpa kuasa roh Tuhan, kita tidak bisa melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Yang menyembuhkan adalah Yesus Tuhan di dalam kuasa roh kudusnya. Yang memberikan, mencukupkan kebutuhan kita adalah Yesus dengan kuasa roh kudusnya. Yang memberikan kita sehat adalah kuasa Yesus Tuhan. Dan kuasa kebangkitannya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari-hari terakhir ini, di tengah-tengah situasi yang luar biasa ini, saudaraku, begitu kita bingung, mungkin kita bagaimana bertanya-tanya akan masa depan kita. Di tengah-tengah situasi sekarang ini, datang telepon, ada telepon dari kampung bahwa ayah saya itu sakit keras. Itu ibu saya telepon, bapakmu sudah 1 minggu nggak mau makan. Ini mungkin nggak tahu, doakan bapakmu ini. Dia seorang hamba Tuhan. Dan saya tanya, sudah berapa umur bapak? Itu 80 lebih. Lah mama apa? Saya udah hampir 90 nak. Ya, tapi tetap masih saya merindukan, masih melihat cicit saya, melihat cucu saya. Nah itu dia katakan, bawa ke rumah sakit. Sudah banyak obat tapi nggak masuk. Dia tensi tinggi, kemudian waduh nggak tahu lagi apa yang terjadi. Lalu saya berpikir, kalau terjadi apa-apa di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, maka sekalipun saya punya uang, punya ongkos untuk pulang, saya tidak akan bisa kembali menengok ayah saya. Atau bahkan kalau Tuhan mengambilnya, saya tidak bisa kembali meratapi atau menangisi ayah saya. Lalu pagi-pagi saya menangis, saudara, mengajak anak-anak, mengajak istri saya untuk berdoa buat ayah saya. Biar Tuhan sekalipun engkau panggil ya Tuhan, dan memang harus engkau panggil manusia dari muka bumi ini. Janganlah di hari-hari yang sulit ini ya Tuhan. Janganlah di COVID-19 ini. Dan saya berdoa menangis, Tuhan tolong ayahku supaya jangan hari ini atau dalam minggu ini atau dalam saat-saat yang sukar ini Tuhan panggil. Dan saya nelpon adik saya, nelpon dan mereka kakak saya, mereka tidak ada di tempat, hanya ayah saya dan ibu saya di situ. Tolong, mereka kan punya mobil, enggak, mereka pergi ke desa terpencil, nggak bisa telepon masuk. Bagaimana ya? Tapi kok kayak doanya terjawab? Malam itu mereka datang, sehingga dibawalah ke puskesmas. Di sana itu mana ada seperti di Solo, di sini dokter, sini apotek, nggak ada, hanya puskesmas. Dokter satu itu pun bisa kelihatan sekali 1 hari dalam 1 bulan. Dokternya itu pun antri di kecamatan itu. Coba, ini di Jawa ini kita bersyukur hidup di Jawa ini. Dan kemarin dengan cemas, harap cemas kepada Tuhan, saya nelpon ke piye ayahku ya, saya telepon. Shalom, malah bapakku bilang shalom, udah hidup, udah sehat. Ayahku sehat Tuhan, aku berterima kasih Tuhan. Aku tidak punya uang untuk saya kirim atau untuk apalah ya, untuk pengobatannya lah. Tapi begitu dia yang jawab shalom, wah bapak itu sudah sembuh, sudah. Tapi walaupun demikian tetap doakan. Saya masih tetap ingin hidup. Wah, padahal Rasul Paulus berkata, mati adalah keuntungan, tapi saya tidak sampaikan sama ayah saya. Berarti kamu harap-harap kematianku, ora Bapak, ora. Sing penting saya berdoa, saya bersyukur bahwa Tuhan sangat baik, mujizatnya luar biasa. Tuhan mendengar doa orang-orang yang mengharapkan, merindukan, penuh iman, menyatakan iman kita kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doa kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perintah Tuhan, kita harus melakukan pemberitaan Injil melalui gaya hidup kita, melalui cara berbicara kita, melalui emosi kita, melalui semua sifat-sifat dunia. Sudah kita salibkan di kayu salib, amin. Bersama Yesus sudah disalibkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Segala pertobatan kita sudah teruji. Semakin lama kita semakin bertobat. Jangan hanya waktu kita tidak berdaya kita bertobat. Jangan hanya waktu kita tidak berdaya berteriak-teriak kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku, Tuhan tolong saya, Tuhan
Tuhan pulihkan saya bersyukur bagi sidang jemaat yang ada di tempat ini. Tetap bersemangat di tengah-tengah situasi ini. Tetap mengandalkan Tuhan, bahkan semakin menyatakan imanmu. Akan timbul iman dan akan ada jawaban dari Tuhan. Dan kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Nya untuk kita hidup menjalani kehidupan kita dengan penuh semangat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Saya sangat kagum akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pada saat Perang Dunia Kedua, saudara, ada seorang jenderal Amerika Serikat yang memimpin pasukan melawan menginvasi Jerman, saudara. Pada waktu itu, nama jenderal itu adalah Eisenhower, saudara. Eisenhower ini dia pada waktu itu keluar dari baraknya, kemudian pada saat perjalanan pulang, dia menemukan sepasang kakek yang renta, yang sudah kedinginan pada waktu sedang musim salju yang ekstrim. Sedang kedinginan di tengah jalan dan menunggu pertolongan yang mau lewat. Pada saat dia melihat, karena si kakek ini mobilnya rusak, macet, sehingga mereka kedinginan, udah menggigil, berpelukan di pinggir jalan, saudara. Dan mereka membutuhkan pertolongan. Sang jenderal Eisenhower lewat. Dan dia memerintahkan ajudan, bahkan memerintahkan supirnya untuk berhenti. Mari kita tolong itu. Dia minta pertolongan. Di sana minta pertolongan begini. Kemudian sang supir dan ajudannya berkata, "Bukan Pak Jenderal, siap. Tapi ini harus secepat mungkin kita sampai ke barak. Nggak boleh kita tolong. Biarkan yang lain yang lewat nanti di belakang kita untuk menolong dia." Tapi sang jenderal berkata, kalau beberapa menit lagi dia akan mati kedinginan, kita harus menolong dia secepat mungkin. Putar balik, dimasukkan, ditolong kakek, sepasang kakek yang sudah sangat renta dan kedinginan, begitu membutuhkan pertolongan. Dan ayo putar balik kembali dan mengantarkan si kakek tua ini ke rumahnya dan diurus dengan baik. Dan kakek tua bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika perjalanan dia pulang kembali, dia bisa selamat. Sebenarnya pasukan penembak jitu Jerman sudah ditempatkan di pinggir jalan. Kalau sang jenderal ini tidak menolong si kakek tua ini, maka dia akan pas waktunya lewat di jalan itu dan dia akan mati terbunuh, saudara. Tapi ketika karena dia menolong si kakek renta ini butuh pertolongan, dia menolong, memaksa ajudan bahkan supirnya untuk harus pergi ke barak secepatnya karena dia adalah seorang jenderal harus disiplin. Tapi dia mengesampingkan itu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, menolong sesama, saudara. Dan ketika dia pulang, orang yang sudah istilah Jawa sudah disanggong dia itu sudah dicegat di jalan oleh penembak jitu dan dia kembali itu tidak membawa pasukan, hanya ajudan dan supir. Dan mereka sudah bosan menunggu, berarti dia sang jenderal Amerika ini nggak kembali lagi lewat jalan ini atau dan mereka pulang ke tempatnya pasukan Jerman. Kenapa, saudara? Karena dia melakukan kehendak Allah, mengasihi sesamanya, menolong orang lain orang lain yang membutuhkan, maka saat itu juga dia mengalami pertolongan Tuhan, mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Dia tidak mati terbunuh karena dia sudah dicegat sebenarnya di jalan yang harus dilalui. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun harus melakukan perintah Tuhan. Amin. Lebih daripada apapun yang kita senangi di dunia ini. Lebih daripada kita mengasihi istri, mengasihi Tuhan, lebih daripada mengasihi uang, mengasihi harta, mengasihi jabatan dan apapun dari dunia ini. Kalau itu kita lakukan, kita sedang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Nya Tuhan. Dikatakan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Banyak orang yang tidak percaya, silakan, tidak percaya. Banyak orang yang memusuhi, silakan. Orang yang percaya kepada Tuhan, silakan. Tapi dia tetap akan datang kali kedua. Bukan lagi mengasihi, tapi membawa pedang.
memisahkan antara orang-orang yang kudus, orang yang menguduskan diri dengan orang-orang yang berdosa, menghukum, membinasakan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dikatakan kalau mereka tidak dibaptis, mereka tidak percaya kepada Yesus Isa Al-Masih itu, maka mereka akan binasa. Tapi kalau mereka dibaptis, mereka percaya, mereka memperoleh kehidupan yang kekal. Dikatakan ayat yang ke-20, mereka pun pergilah, beritakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Ini membuktikan ketika kita berbicara tentang Allah, berbicara tentang Yesus, berbicara tentang kenaikan Yesus, berbicara tentang kebaikan dan firman Allah kepada orang lain. Di situ dikatakan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai kita. Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita berada. Ketika kita berjalan memberitakan Injil, memberitakan kebaikan, Tuhan turut bekerja. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia tidak akan mengecewakan saudara dan saya. Dia selalu ada. Roh Kudus dilimpahinya dengan melimpah ruah. Malaikat surgawi Tuhan berlaksa-laksa untuk menolong anak-anaknya, saudara. Dan saya yakin dan percaya, saudara dan saya, sidang jemaat yang ada di Sarun ini semakin diberkati Tuhan, semakin melihat karya Allah yang luar biasa, semakin dewasa iman kita, dan kita mau memberitakan Injil, memberitakan kebaikan Tuhan bagi sesama kita, dan khususnya kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kita memuliakan nama Tuhan, diikuti dengan perbuatan-perbuatan kita, di situ Tuhan pasti bekerja. Tuhan pasti bekerja, menyatakan kebenarannya, menyatakan kuasanya, segala kuasa-kuasa, penguasa-penguasa di udara, setan-setan dihancurkan oleh darah Yesus, dihancurkan oleh dalam nama Isa Al-Masih, dalam nama Yesus Tuhan. Negara kita diberkati oleh Tuhan, dunia diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Damai sejahtera Allah memerintah dalam hati kita. Damai sejahtera Allah memerintah. Izinkan Allah memerintah di dalam kehidupan saudara. Secara turun-temurun pasti Tuhan memberkati engkau, anak-anakmu, cucumu, pribadimu, keluargamu. Keuangan kita dipulihkan oleh Tuhan. Segala sesuatunya yang kita butuhkan, saudara, keuangan kita sehat, kesehatan kita semakin prima, dan semangat kita tidak pernah pudar karena Tuhan turut bekerja di dalamnya, di dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa doa Bapa kami yang di surga dengan sungguh-sungguh, sehingga kita pulang dengan selesai membaca, merenungkan kebenaran firman, melakukan kebenaran firman Tuhan ini, berkat Tuhan akan dicurahkan bagi kita. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita tinggi di atas kepala kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik di gereja maupun di rumah, terimalah berkat yang dari Allah Bapa di sorga, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Anaknya Yesus Kristus ada kuasa kebangkitan, kuasa kenaikannya ke sorga. Dan oleh karena Roh Kudus dicurahkan bagi kita, dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, kami tolak segala roh penyakit, kami tolak segala roh kebangkrutan, kami tolak segala roh kemiskinan, dan turunlah damai sejahtera sukacita besar bagi engkau. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Sama-sama kita berkata haleluya, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya
Terima kasih Yesusku, puji